Wes. Jadi ini pelatihan tentang Al-Fasdu. Al-Fasdu yang paling ringan, paling tidak membahayakan. Al-Fasdu ini hanya bisa Anda dapati di pengobatan bahasa alam. Kenapa? Karena ini adalah metode saya untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Jadi rasio saya yang bekerja, ya kan, menemukan teknis ini. Al-Fasdu itu bahasa Arabnya itu merubah. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode memotong nadi pembuluh darah yang kembali ke jantung. Kalau kaki biasanya di sini, ada yang di sini, tangan pun sama di sini. Kalau zaman dulu pakai yang namanya kampak kecil, itu taruh, dihentakkan, tak, potong, darahnya ngulur, ucur. Ada sampai setengah liter, baru itu baru ditutup pakai minyak, pakai propolis bisa. Nah kalau sekarang itu modelnya yang modern itu Al-Fasdu modern tipe itu memakai jarum suntik seperti dengan orang donor darah. Jadi ini ditusuk jarum, jarumnya dibiarkan, ini taruh, kasih selang, dia akan masuk ke kayak donor darah itu. Saya tidak melatihkan Al-Fasdu seperti itu. Terus ada lagi Al-Fasdu yang sangat ekstrim, hanya didapati ada pada beberapa orang di Jawa Tengah. Al-Fasdu yang ekstrim itu memakai jarum suntik. Dia masuk ke sini sampai 4 cm kadang. Kalau orang stroke, dia masuk lewat rongga tengkorak 4 cm. Benar itu perlu ketajaman yang ketelitian yang luar biasa. Harus presisi. Makanya tangan begini setengah jam tidak boleh buyutan. Karena dia jarumnya 4 cm ini masuk tadi sela-sela tadi harus benar. Yang bisa Al-Fasdu macam itu di Magelang Gusmo almarhum. Nah, yang bareng dengan Gusmo itu cuma ada satu orang di Kendal, Pak Dr. Irfan. Kebetulan Pak Dr. Irfan itu akrab dengan saya. Kangkung itu Pak? Kangkung. Itu bukan dokter lah Pak. Dokter. Tetangga saya? Iya. Iya. Perawat ya. Oke. Dokternya jalur apa ya? Mungkin herbal mungkin. Tapi bukan ya, dokter. Dia itu pernah sebagai kepala pengobat alternatif di Dinas Kesehatan Penduduk. Tapi bukan dokter, masih famili kok Pak. Masih famili kita. Dokter tapi bukan dokter bidang medis kan, dokter kemasyarakatan. Gelarnya tetap dokter, tapi bukan dokter itu gelar dokteran kemasyarakatan ada. Terus kemudian dari Pak Irfan itu punya murid Pak Irfan. Terus kemudian ada lagi salah satunya Pak Isman Sudarwo yang dari Kendal. Kalau yang dari Gusmo punya murid yang satu masih di pondok sana, praktek sana di Magelang sana. Yang satunya kebetulan murid Gusmo itu kembali orang Kendal, Mukibin Meleri. Itu pasatnya ekstrim, sangat ekstrim. Nah, ya metode yang ketiga yang saya latihkan ini fasad yang tidak ekstrim.
tidak membahayakan, pakai lancing device plus jarum bekam. Sama dengan sampai masang jarum bekam pakai ini ya. Untuk orang stroke yang dipasat mana ujung-ujung jari, semuanya, jari tangan, jari kaki. Jadi ini dipencet kira-kira 1 menit, ini dilepas. Nah, bareng dengan ini dipencet lagi nih, pas bareng dengan pencet ini pas cecuk nusuk, sehingga tidak terasa sakit. Terasanya ini dipencet padahal ini nusuk. 4 kali tusukan, lepas, pencet lagi, lepas, pencet lagi, 4 kali tusukan. Ini untuk stroke. Ini harus dikeluarkan semua. Orang yang gejala stroke, orang yang hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ini harus dikeluarkan semua. Ditambah lagi lidah. Kalau lidah ini ditengadahkan ke atas, digosok ke atas, bawah lidah ini ada urat biru. 1 urat itu tusuk 4 kali. Jadi kiri 4 kali, kanan 4 kali. Orang stroke yang tadinya ngomongnya tidak bisa, ngomongnya setelah dipasat insya Allah bisa normal. Terus telinga ini ditusuk bagian luar, ini tusuk paling tinggi, tusuk. Terus tengah sini tusuk, bawah ini tusuk. Minimal 3. Walaupun keluarnya cuma tik, tapi ditusuk biar apa? Biar ini merangsang sistem imun yang ada di kepala, sistem saraf yang ada di kepala biar kembali normal. Ini yang namanya pasdu untuk orang stroke. Kalau untuk orang amandel, orangnya tengada, duduk tengada gini di kursi atau tidur, ya, nanti lidah itu ditekan pakai sendok plastik. Jangan pakai besi, kalau pakai besi mutah dia karena dingin. Pakai sendok plastik atau pakai supit mie ayam kayu, tekan amandel yang ada di sini, ini bendol merah. Ini tusuk, ini masukkan, tusuk 4 kali, tutup, ya kan? Habis itu nanti orangnya suruh menceti, ini masukkan ke dalam menceti, diludahkan. Yang tadinya nggak bisa makan, dalam waktu 1 menit setelah dipasat, insya Allah bisa makan. Yang tadinya nggak bisa nelan, karena sakit bisa nelan. Kalau orang polip atau sinus dilihat, yang bengkak ini yang tengah atau yang samping, kelihatan. Kalau yang samping berarti ini masuk, belum diarahkan ke samping. Sampai ukur saja, ini bengkaknya sini, segini, berarti ini masuk segini, ya kan? Ke samping, tusuk 4 kali. Kalau yang bengkak tengah berarti arah ke tengah, tusuk 4 kali. Setelah itu suruh mencet-mencet, suruh keluarin. Dalam waktu 1 menit yang tadinya nggak bisa nyium aroma, aromanya hanya baduk dan baduk, nggak bisa nyium aroma wangi, dalam 1 menit saya bisa nyium aroma wangi, polipnya sembuh. Kalau orang ambien, ini ada yang jendol, karena ambien ini ada yang bengkak, gitu. Yang bendol ini disikat 4 kali, tusuk 4 kali. Terus ring anus ini tusuk semua melingkar. Setelah itu sampai nggak boleh risih. Jari ini sampai harus dimasukkan ke satu masukkan. Ini dipencet. Kalau mencetnya gini nggak bisa keluar. Makanya jari ini sampai harus masuk ke dalam. Jangan risih, jangan baunya nggak enak, nggak usah pikir.
Yang dipencet jendolannya atau ringnya, Pak? Semuanya ringnya sama jendolannya. Ini. Hmm. Terus ini yang jendol ini? Pencet, masukkan sampingnya, pencet Terus gini. itu, terus ini ring Sama. juga. Iya, ringnya semua. Itu kalau ambien ya, Iya, iya. sama nggak perlu jijik. Kalau sampean tetap nggak kuat, sampean pakai sarung latex, sarung tangan, karet. Paham sih? Itu ambien. Yang tadinya nggak bisa duduk, yang tadinya nggak bisa berak, 1 menit kemudian insya Allah bisa berak, insya Allah duduk. Nah, kalau ambiennya ini ambien dalam, anus dalam, basir, keluarnya banyak, bendol-bendol, ini sudah ditusuk semua, ya kan? Sudah dipencet habis, tapi ini nggak mau ke dalam sini, nggak mau masuk lagi. Padahal ini kalau untuk duduk udah nggak bisa duduk, sakitnya luar biasa. Ini caranya, sampai harus nyari es lilin. Kalau sampean nggak punya es lilin, es batu biasa, ya kan? Nah, sampean nyari plastik yang di selomoti pakai lilin atau dipres yang kecil. Es batu itu, ya kan? Itu ditaruh di air hanya sampai dingin, masukkan ke situ. Biar ini dingin. Jadi air yang dingin kalau punya kulkas taruh di kulkas dulu bentar. Nanti orang itu setelah dipasang tadi ini bengkaknya ini tempeli es dingin itu tempeli sambil didorong. Tempelkan pelan, dorong terus. Ini nanti akan masuk mengkeret. Menyusut bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya mengkeret. Yang tadinya bengkak dia mengkeret, didorong terus akhirnya lepas. Pluk. Setelah itu orang itu bisa duduk, bisa berak. Yang tadinya tidak bisa. Itu untuk ambien. Bentar Pak, bentar. Ini biasanya kan menyerang ibu-ibu, khususnya yang melahirkannya banyak Pak. Ambien itu kan molornya usus. Ini Pak, nggih. Ini logika kita nggih, molornya usus. Kalau mereka itu kita kasih es batu, masuk Pak. Suatu hari untuk BO lagi, keluar lagi Pak. Kalau sudah dipasat enggak? Oh, kalau sudah dikeluarkan ya. Pasat dulu. Oh gitu ya. Pencet dulu, lalu baru di oke. Ya. Oke, sudah semua. Ya. Nah, setelah dipasat, baik itu amandel, baik itu polip, baik itu ambien, ini harus diolesi minyak. Minyak apa? Minyak prohaba. Makanya sampean sebagai tabib seharusnya punya cadangan minyak prohaba. Seperti itu. Ya. Kalau amandel orangnya suruh ngolesi. Nanti dia suruh beli minyak prohaba. Suruh ngolesi lagi besoknya. Orang ambien pun suruh ngolesi sendiri. Ya. Karena minyak prohaba itu antibakteri kuat. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, kalau masalah jamunya ada di buku. Nanti saya terangkan. Besok pertemuan besok saya terangkan. Terus pasdu ini juga bisa dipakai ya untuk jari yang tidak bisa nekuk atau jari yang tidak bisa lurus karena sakit. Sudah paham? Misalkan seseorang jarinya ini sakit, nekuk nggak bisa, gini terus, lurus juga nggak bisa. Ini ditusuk saja 4 kali, darah keluarin. Kalau sudah ditusuk 4 kali, setengah menit kok ini belum bisa nekan ini, yang sakit mana? Misalnya sakit ini, sini samping ini tusuk, darah keluarin lagi. Insya Allah nanti setelah itu normal. Termasuk Berarti siku. nusuknya ada di sini Ya, aja Siku Pak. kadang orang yang kan kaku, nggak bisa nekuk, Kalau nggak bisa. bekam. Oh, gitu. Dibekam anunya, Nah, bawahnya. pasdu itu
Untuk titik yang tidak mungkin dibekam. Hmm. Kalau titik bisa dibekam berarti dibekam. Sudah paham? Ya. Pak tadi misalnya gini ya, di sini saja atau Kalau sudah bisa. misalnya gini, Ujung dulu. ujung dulu 4 kali. 4 kali. Kalau ujung sudah masih belum bisa berarti samping Kiri balik. kanan kiri. Caranya berarti dipencet 1 menit biar ini nggak begitu sakit, dilepas, pencet lagi, cetok, pencet lagi, cetok, pencet lagi, cetok, pencet lagi, cetok 4 kali jika tidak begitu sakit. Nah setelah itu ini dipencet durut, kasih tisu durut, pakai tangan durut, darah dikeluarin semua sampai habis. Ingat, ngeluarin ini jangan menghadap ke tubuh sampean karena kadang-kadang muncratnya darah cerot ini sampai 1 meter. Makanya harus agak ke samping dan dikasih tisu. Sudah paham? Siapa yang mau dimasak? Ya, nah. Di sini, Bu. Ini bisa. Ini semprot dulu, ya, biar steril. Nah, kalau semprot, ini diperhatikan, nanti sampai semuanya masak, coba masak dulu ya. Karena jarum ini tinggal 1, ini berarti untuk ibu khusus untuk gue ya. Iya. Tangan kanan, tangan kiri semuanya dibacat ya. Ini setelah dipencet gini, ya. Ini dilepaskan. Menit Pak. Nah, dipencet lagi baru mencet dengan ini, ya, ini ya. Nah ini dibersihkan, dihabiskan, darah ini dipencet-pencet, ditarik. Mas, kesini. Aji, kuis aja. Bentar aja. Bukan wes ki jari dicising dulu ya. Yang lain, yang sana Mas. Semuanya dimasak. Gak apa-apa, gak sakit ya Pak dimasak nanti. Ya sehat. Setelah darahnya habis, semprot alkohol bisi lagi itu ya. Wis ra metu kok. Sampai berhenti Pak. Ditarik sih. Ditarik. Tak kaya alkohol sih. Iya kena steril, kena ora nganu. Sampai habis. Dan kekurangan dari itu. Ini dan kekurangan dari. Coba Pak, mana terus? tangannya satu, tunggu, kesana Bu. Tangannya yang sebelah satunya. Ih. Kalau bagi saya, jarumnya satu. Lah ya, jarumnya satu, Tangannya jarumnya satu. Sampun jarumnya ya satu ini.